Ini adalah tali iman yang paling kokoh. Tali iman yang paling kokoh. Untuk apa kita megang tali iman yang paling kokoh ini? Karena kalau kita ada tali iman yang kokoh, maka iman itu akan semakin kuat dia. Iman itu akan semakin kuat. Tapi kalau tali yang kokoh ini nggak ada pada kita, maka iman itu akan menjadi lemah dia. Sehingga kita butuh memegang tali-tali yang kokoh agar iman kita kokoh menancap di dada kita. Nah, di antara yang menjadi tali paling kokoh, tali keimanan paling kokoh adalah al-hubbu fillah. Kita ini saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Al-Bara' bin Azib, salah seorang sahabat, dia mengatakan, "Kunna 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Suatu hari kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna ayya 'ural imani awthaq?" Wahai para sahabat, tahukah kalian tali iman yang paling kokoh itu yang mana? Tahukah kalian tali yang paling kokoh, tali iman yang paling kokoh itu apa? Qulna, sahabat mengatakan, as-salah, kata beliau. Tali yang paling kokoh salat ya Rasulullah. Qal, Nabi kita menjawab, as-salatu hasanah. Salat ini bagus. Walaysat bidzalik, tapi bukan itu dia yang saya tanyakan ini. Qulna as-siyam. Sebagian lagi mengatakan kalau begitu puasa ya Rasulullah. Faqala mithla dzalik. Beliau membalas dengan yang sama. Beliau mengatakan puasa itu bagus, tapi bukan itu maksud saya. Hatta dzakarnal jihad. Kemudian sebagian mengatakan jihad ya Rasulullah. Beliau juga menjawab dengan jawaban yang sama. Jihad itu bagus, tapi bukan itu yang saya maksud. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya beliau mengatakan, awthaqu 'ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Akhirnya beliau mengatakan tali iman yang paling kokoh adalah mencintai seseorang karena Allah dan membenci seseorang karena Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Al-Imam Al-Albani mengatakan hadis ini hadis yang hasan. Nah, berarti tali paling kokoh, tali keimanan paling kokoh adalah mencintai kaum muslimin karena Allah. Sebaliknya membenci orang-orang kafir karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah tali keimanan yang paling kuat. Dan di saat kita memegang tali ini, maka iman kita akan menjadi kuat. Sebaliknya, di saat kita lepas tali ini, maka iman kita akan menjadi lemah dia. Nah, ini diantara keutamaan atau manfaat dari kita ini saling mencintai karena Allah. Kemudian yang ketiga dikatakan bahwasanya orang yang kalau sudah saling mencintai karena Allah, maka dia akan merasakan kebahagiaan hidup. Dia akan bahagia dalam hidupnya. Dia akan tentram dadanya. Ya, karena dia akan merasakan manisnya iman. Kan kita setiap detik ini hidup dengan iman, terus iman. Setiap detik kita ini beriman. Kita sholat, kita puasa, berakhlak mulia, membantu orang, tutur kata yang baik dan lain sebagainya. Semuanya iman. Nah, semua itu akan menjadi manis, akan menjadi nikmat kalau disertai dengan ini, yaitu mencintai kaum muslimin karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna ta'mal iman." 3 hal, barang siapa yang ada pada dirinya 3 hal ini, maka dia akan merasakan enaknya yang namanya iman, lezatnya iman. Berarti iman ini ada lezatnya ini, ada nikmatnya, ada enaknya, ada manisnya.
Kalau kita masih merasa ambar di iman ini, sholat masih berat, baca Quran masih berat, zikir masih berat, berarti ini yang kurang. Karena kalau ini sudah ada, otomatis manis rasanya ibadah itu. Iman itu manis rasanya. Apa yang tiga ini? Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma." Yaitu orang yang Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain yang dua ini. Di saat kita mencintai Allah dan Rasulnya melebihi yang lain, di sanalah kita merasakan manisnya iman. Dan yang kedua, ini menjadi poin kita, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan dia mencintai seseorang, tidaklah dia cintai seseorang itu melainkan karena Allah. Bukan karena rahimnya, bukan karena hartanya, bukan karena jabatan, bukan karena apa yang lain-lain, bukan. Tapi dia cintai murni hanya karena Allah. Karena orang ini dia rajin beribadah, karena orang ini dia saleh, karena orang ini dia bertauhid, dia muslim, dia mukmin. Karena itu dia mencintainya, maka di saat itu dia akan merasakan manisnya iman. Dan yang ketiga yang harus ada pada dadanya, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Dan yang ketiga, dia benci untuk kembali ke kekufuran sebagaimana dia benci untuk dilempar ke dalam neraka. Milih kita ni kita pelentongan ngaring neraka, dia milih gedak kita, enggak mau kita. Maka di saat kita benci kepada dilempar ke kekufuran, kembali ke kekufuran, seperti kita benci dimasukkan ke neraka, ngeno angkun bencinta tipa dikembalikan ke kekufuran itu, maka di saat itu kita akan merasakan manisnya iman. Hadis niki muttafaqun alaih. Dari tiga niki poin kita yang di tengah tadi. Tidaklah dia mencintai seseorang melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Di sana dia akan merasakan manisnya iman. Kalau sudah iman ini manis, maka hidupnya akan nikmat, bahagia hidupnya. Karena seorang mukmin setiap detik dia berada dalam iman. Setiap detik dia berada dalam iman. Kalau sudah dia rasakan manis iman ini, maka hidupnya akan dipenuhi dengan kebahagiaan. Gak bisa keluar kita dari yang namanya keimanan tersebut. Ini poin yang ketiga. Kemudian poin yang keempat, daripada saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Lagi berapa? 20 menit waktu kita nih. 27 menit. Oke, alhamdulillah. Kemudian berikutnya yaitu wahiyya min simati ahlil jannah. Saling mencintai karena Allah ini adalah cirinya para penduduk surga. Para penduduk surga nanti di sana mereka itu saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin." Dan kami cabut dari dada-dada mereka rasa dengki kepada saudara-saudara mereka, ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Mereka semuanya bersaudara, ya, dalam kondisi duduk di depan dan saling berhadapan. Lihat digambarkan keindahan persaudaraan mereka di surga. Di surga saling berhadapan, duduk di depan-depan dan tidak ada rasa ghil. Tidak ada rasa dengki antara satu dengan yang lain. Itu sifat penduduk surga. Di sana nanti. Ya, muntamilih surga harus begitu. Harus dada ini selamat dari membenci saudara-saudara kita yang lain. Kemudian juga poin berikutnya, mereka nanti akan dinaungi di padang mahsyar oleh naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 jenis manusia yang akan diberi naungan oleh Allah
di mana di hari itu nggak ada naungan melainkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang 7 ini adalah rajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Di antara yang dinaungi adalah 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Dia bertemu karena Allah dan berpisah pula karena Allah. Hadis niki muttafaqun alaih. Di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah tabaraka wa taala. Nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-mutahabbuna fi jalali lahum manabiru min nur. Beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari kiamat nanti, orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, karena Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, lahum, bagi mereka nanti mimbar-mimbar dari cahaya. Gak bisa kita bayangkan ini. Kalau mimbar kita mungkin dari Nabi niki, dari kayu. Di surga saking mulianya mimbarnya nanti dari cahaya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yaqbituhum an-nabiyyuna wasyuhada, dan tempat itu nanti dicemburui oleh para nabi dan para syuhada. Hadis niki hasan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Nah niki dia apa dibalik saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan generasi teladan kita, para salafus saleh, yaitu para sahabat, di antara kehebatan mereka adalah bagaimana tingginya rasa saling cinta mereka antar mereka karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga diabadikan di dalam Al-Qur'an tentang mereka, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Dan orang-orang yang sudah berada di Ad-Dar, yaitu orang-orang Ansor, ini mereka mencintai orang-orang yang hijrah ke mereka. Maaf, iya benar. Yaitu orang-orang Ansor mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Ya, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan mereka tidak mendapati di dada-dada mereka kebutuhan terhadap apa yang mereka berikan. Ya, apa yang mereka sedekahkan itu sudah dilepas sama mereka. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan mereka mendahulukan sahabatnya yang lain daripada diri mereka. Jadi orang-orang Ansor sangat mencintai orang-orang Muhajirin yang datang. Orang Ansor niki orang mana niki, Mekah atau Madinah? Orang Ansor orang Madinah. Mereka mencintai orang-orang yang hijrah ke mereka. Siapa yang hijrah ini? Orang-orang Mekah. Orang Ansor mencintai orang Mekah yang datang hijrah ke sana. Yang namanya orang hijrah nggak bawa apa-apa. Kalau mungkin kan kita bisa bawa ATM, kita ada M-banking, kemana-mana aman. Kalau dulu mereka hartanya berupa rumah, berupa kambing, berupa onta, nggak mungkin digerong semuanya, nggak mungkin diangkat. Sehingga yang namanya hijrah dulu berarti meninggalkan harta, itu hijrah dulu. Nah, orang Ansar begitu datang Muhajirin hijrah kepada mereka, Ansar ini mencintai orang Muhajirin. Kemudian mereka memberikan apa yang mereka miliki. Ansar memberikan orang Muhajirin apa yang mereka miliki. Bahkan sampai ada di antara mereka membagi 2 hartanya. Kalau kita punya sekarang uang 1 miliar misal, 1/2 miliar untuk sahabat kita, 1/2 miliar untuk kita. Ini kira-kira nengkai kita ini. Kita punya tanah 10 are, 5 are untuk sida, 5 are untuk tiang. Bisa begitu? Berat gitu. Tapi persahabatan mereka saling mencintai karena Allah luar biasa para sahabat. Ya. Nah, mereka memberi bahkan mendahulukan teman-temannya yang lain daripada dirinya sendiri. Padahal mereka sebenarnya butuh terhadap harta itu.
tapi kebutuhannya dikalahkan oleh rasa cintanya kepada sahabatnya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, "Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun." Dan barang siapa yang Allah selamatkan dari sifat kikirnya, maka dialah orang-orang yang beruntung. Ini persahabatan antar sahabat yang saling mencintai karena Allah diabadikan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak cerita-cerita tentang para sahabat, bagaimana mereka ini mencintai yang satu dengan yang lain, saling mencintai. Banyak sekali kalau kita mau baca cerita-cerita mereka. Di antaranya mungkin yang ingin bawakan di sini, mudah-mudahan cukup waktunya niki, yaitu tentang salah seorang laki-laki. Cerita ini diriwayatkan oleh 4 orang sahabat. Dan yang kita baca mungkin yang riwayat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sahabat Anas bin Malik mengatakan, "Kunna yauman julusan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Anas berkata, suatu hari kami duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid. Karena memang beliau selalu demikian. Ya, setiap harinya duduk-duduk bersama para sahabat memberi mereka ilmu. Suatu hari kami duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqal, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yutli'u 'alaikumul an min hadzal fajr rajulun min ahlil jannah." Akan muncul sekarang dari pintu ini seseorang dari penduduk surga. Qal fatala'a rajulun min ahlil ansar. Kemudian Anas mengatakan tiba-tiba muncullah seorang laki-laki dari Ansar. Di sini disifati dia, laki-laki ini basah jenggotnya sambil memegang sandalnya dengan tangan kirinya. Begitu masuk kemudian dia salam, "Assalamualaikum." Kemudian dia melaksanakan sholat. Kemudian kata Anas bin Malik, di hari yang kedua Nabi SAW mengatakan hal yang sama. Akan masuk dari pintu ini lelaki penduduk surga. Di hari yang kedua ternyata orang yang sama masuk dengan kondisi yang sama, jenggotnya basah bekas air wudhu, memegang sandal dengan tangan kiri, dia salam kemudian melaksanakan sholat. Subhanallah, masih hidup dia, tapi sudah diponis penduduk surga, mengumbe ke demantin. Ya, kemudian di hari yang ketiga beliau lagi mengatakan akan muncul dari pintu ini seorang laki-laki dari penduduk surga dan muncul orang yang sama. Maka kemudian kata Anas bin Malik, tiba-tiba Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, dia mengatakan akhirnya saya membuat strategi agar mengetahui gimana sih kondisi orang ini. Dia mengatakan saya mendatangi rumahnya orang tersebut dan dia mengatakan saya sedang ada masalah dengan bapak saya. Kemudian saya bersumpah di hadapan bapak saya untuk tidak ngomong sama dia selama 3 hari. Nah, bolehkah saya nginep di tempatmu selama 3 hari? Akhirnya laki-laki ini mengizinkan Abdullah bin Amr ibn al-As untuk menginap di rumahnya. Apa tujuannya tadi Abdullah? Ingin mengetahui apa amalan orang ini sehingga diponis masuk surga, itu tujuannya. Karena beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Gina temel dengan lawang ini seorang penduduk surga." Penasaran dia, bagaimana sih amalannya orang ini gitu. Akhirnya singkat cerita, Abdullah bin Amr ibn al-As menginap di rumah orang tersebut. Di hari yang pertama, di malamnya, ternyata biasa-biasa saja. Bahkan tidak bangun sholat malam. Di hari yang kedua demikian pula, tidak bangun sholat malam, bahkan tidak puasa. Kalau dekat azan paling dia hanya membalikkan badannya, kata beliau, membalikkan badannya kemudian berzikir sebelum azan sampai azan subuh. Di hari ketiga juga demikian, biasa-biasa saja, tidak ada hal yang istimewa di malam hari pada orang tersebut.
Kemudian kata Abdullah bin Amr ibn al-As, wa kitu ahtaqiru amalah. Bahkan sampai-sampai saya menghinakan perbuatan amalannya itu. Sekedik ganti amalan dengan ini, kan ini jadi penduduk surga. Hampir-hampir nangen-nangen merendahkan amalannya. Qultu, kemudian akhirnya dia ngaku kepada orang ini. Abdullah bin Amr ibn al-As setelah hari ketiga mengaku kepada orang ini, dia mengatakan, ya Abdullah, lam yakun baini wa baina walidi hajratun wala ghadabun. Wahai hamba Allah, sebenarnya saya ini enggak ada masalah sebenarnya dengan bapak saya. Bapak saya juga enggak pernah marah kepada saya. Tapi saya sengaja menginap 3 hari di rumahmu ini karena saya mendengar Nabi SAW bersabda, akan masuk dari pintu ini seorang laki-laki penduduk surga, dan tiba-tiba engkau yang masuk. Dan Nabi SAW mengucapkannya 3 hari berturut-turut, dan selalu yang masuk itu engkau. Nah, aku penasaran kira-kira bagaimana amalanmu sehingga engkau ini divonis masuk surga. Jawaban orang ini, wahai anakku, kata beliau, tidak ada melainkan apa yang kamu lihat ini sudah amalan saya, katanya. Dalam arti seperti itu sudah malam saya berlalu setiap malam. Mendengar hal itu pergi terus dia Abdullah bin Amr ibn al-As, pergi dia. Tidak mendapatkan jawaban. Setelah dia pergi baru dipanggil oleh orang yang tadi. Kesini wahai anakku, kata beliau. Sekali lagi beliau ulangi, amalan saya setiap malam, ya, tidaklah melainkan seperti yang engkau lihat. Tapi kata beliau, ghaira anni la ajidu fi nafsi ala ahadin minal muslimina ghisya, kata beliau. Tapi katanya, ya, saya di dalam dada saya ini enggak ada sedikit pun rasa benci kepada seorang muslim, kata dia. Wala ahsuduhu ala ma a'tahu Allahu iyyah, dan sedikit pun enggak ada rasa hasad di hati saya ini terhadap seorang muslim yang dia diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak ada di hati saya. Hanya itu yang saya jaga, kan? Adapun ibadah badan saya seperti yang kalian lihat itu sudah, katanya. Mendengar hal itu langsung Abdullah bin Amr ibn al-As mengatakan, hadhihi allati balagat bika hiya allati la nutiquha. Oh, ini dia yang menjadikanmu mendapatkan derajat itu, derajat yang kami belum mampu untuk mengamalkannya. Apa tadi amalannya itu? Setiap malam hatinya kosong dari rasa benci kepada seorang muslim. Jadi tidurnya niki sebelum tidur hilang semua benci-benci itu. Hilang semua dendam-dendam itu sebelum tidur. Itu yang beliau lakukan sehingga kemudian menjadi penduduk surga. Kenapa tidak benci? Karena rasa cintanya kepada kaum muslimin. Benci Nabi lawannya cinta. Tidak benci berarti dia Nabi cinta. Kalau tidak cinta berarti dia apa namanya? Benci. Nah, dia ini enggak ada kebencian sedikit pun di dadanya. Ya, berarti dia mencintai seluruh kaum muslimin. Gara-gara itu kemudian dia divonis sebagai penduduk surga. Melihat kita niki jadi penduduk surga, melihat hati. Di antaranya ini dia, bersihkan hati dari rasa benci dan penuhkan dia dengan rasa mencintai kaum muslimin. Nah, sekarang kalau kita sudah mengetahui keutamaannya dan bagaimana dia cinta itu, mungkin perlu makin untuk kita ketahui apa saja amalan yang kita amalkan agar kita ini saling mencintai. Pertama yang perlu kita amalkan adalah ifsya'us salam, saling menebar salam, mengucapkan salam antar satu dengan yang lain. Kalau kita sudah tahu dia muslim, salamin dia, kenal maupun tidak kenal. Kalau kita makin kan harus kita kenal dulu. Bahkan kalau kita jalan sama teman kita, tiba-tiba kita salami seseorang, assalamualaikum. Teman kita nanya, sayino, kata dia. Jadi seolah-olah harus kita kenal orang baru kita salamin.
Jadi mari salamin setiap muslim siapapun dia, karena itu akan menumbuhkan rasa cinta. Nabi SAW bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak akan masuk surga melainkan setelah kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman melainkan kalau kalian sudah saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku kabari sesuatu, kalau kalian amalkan dia, niscaya kalian akan saling mencintai. Apa itu? Afshus salama bainakum, yaitu sebarkanlah salam di antara kalian. Sebarkan salam. Ya, maka dengan demikian nanti kita akan saling mencintai. Kemudian yang kedua yang perlu kita lakukan agar saling mencintai adalah at-tahadu wat-tabadzul, yaitu saling memberi hadiah dan saling berkorban. Saling memberi hadiah dan saling apa? Berkorban. Berkorban untuk temannya yang dia cintai karena Allah. Ya, Nabi SAW bersabda, tahadu tahabu. Saling beri hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Diriwayatkan dari Thabit bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, ya bunayya tabadzalu bainakum fa innahu awaddu lima bainakum. Anas mengatakan, wahai anakku, berkorbanlah antar kalian. Siap berkorban untuk sahabatnya yang dia cintai karena Allah. Beliau mengatakan, berkorbanlah untuk sahabat kalian, karena berkorban itu akan menjadikan rasa cinta itu semakin kuat, semakin kokoh. Jadi memilih bersahabatan, maka harus siap berkorban satu dengan yang lain. Kemudian yang ketiga yang bisa menjadikan kita saling mencintai adalah ikhbarul muhib liman yuhibbu. Liman yuhib. Ini yang agak berat ini, karena mungkin tidak biasa di daerah kita ini. Yang perlu untuk kita lakukan agar saling mencintai, kata beliau, adalah mengabarkan, ya, yang mencintai ini mengabarkan orang yang dia cintai. Siapa yang kita cintai, kita kabarkan kepada dia. Ini berdasarkan hadits Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ahabba ahadukum akhah falyu'allimhu iyyah. Kalau salah seorang dari kalian mencintai saudaranya, maka hendaklah dia kabari saudaranya itu. Debadak ya, amun sida niki mencintainya. Hai fulan tiang mencintai sida. Mencintai karena Allah. Niki mungkin belum terbiasa kita nggih, tapi lama-lama insyaallah terbiasa kita. Ya, lagu jangan sampai salah posisi nanti ini. Lain kan ono bareh ini. Apa lawan jenis dia becat yang ngenang. Ya, ini yang kita sesama nabi kaum muslimin yang kita mencintainya karena Allah, sampaikan kepada dia. Ya, jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berpesan, jikalau salah seorang dari kalian mencintai saudaranya, maka kabarkan dia. Di riwayat yang lain dikatakan, idza ahabba ahadukum akhahu fillah falyu'allimhu. Kalau seseorang di antara kalian mencintai saudaranya karena Allah, hendaklah dia kabari dia. Fa innahu abqa fil ulfah. Karena kalau sudah dikabari, ini akan menjadikan persatuannya akan lebih kekal. Abqa lil ulfah, lebih kekal persatuannya, lebih lama dia akan bersama. Wa athbatu fil mawaddah, dan ini akan menjadikan cintanya lebih menancap nanti. Begitu dia utarakan rasa cintanya kepada temannya itu karena Allah. Jadi dia mencintai temannya karena dia dekat dengan Allah, karena dia soleh. Sampaikan kepada dia, karena itu nanti akan menambah
rasa cintanya dia kepada saudaranya itu, ya, atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ya, yang perlu kita lakukan agar kita saling mencintai, yaitu az-zuhdu fi ma fi aidin nas. Hendaklah kita zuhud. Ya, hendaklah kita zuhud, yaitu kita tidak butuh terhadap apa yang ada di tangan manusia. Apa yang ada di tangan orang, jangan kita terlalu, apa bahasa kita ya, melihat, mengharap gitu ke? Ya, melihat bahasa kita kendak temeletang anu dengan kah begitu. Ya, niki zuhud. Ya, ini diantara sebab kita akan saling mencintai. Zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, dia mengatakan, atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun. Seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka orang ini mengatakan, ya Rasulullah, dullani ala amalin. Ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya sebuah amalan. Idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Tunjukkan kepada saya sebuah amalan, kalau saya amalkan dia, maka Allah akan mencintai saya dan manusia juga akan mencintai saya. Lihat permintaan sahabat ini berat jamaah ini. Dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia, ini berat. Tapi memang sahabat itu fokusnya dia. Ya, bagaimana mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi petunjuk. Beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima fi aidin nas yuhibbuka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zuhudlah kalian terhadap dunia, maka Allah akan mencintai kalian, dan zuhudlah kalian terhadap apa yang di tangan manusia, maka manusia akan mencintai kalian. Zuhudlah terhadap dunia, Allah akan mencintai kita. Dan yang menjadi inti sekarang, zuhudlah terhadap apa yang di tangan manusia. Ya, ini kita tidak melihat dengan apa yang di tangan manusia, maka manusia itu akan mencintai kita. Kang biang kuna niki, kan kita biasa melihat doang kita dengan apa yang ada di tangan manusia, sehingga sering minta kepada dia, cang itu. Ya, tapi begitu kita tidak butuh kepadanya, itulah diantara sebab manusia nanti kemudian mencintai kita. Nah, niki dia hal-hal yang bisa kita amalkan sehingga kemudian kita akan saling mencintai. Pertama adalah menyebarkan salam, yang kedua kita saling menghadiahi dan saling berkorban satu sama lain, yang ketiga kabarkan kepadanya kalau kita ini mencintainya, dan yang keempat jangan kita melet atau hendaklah kita zuhud terhadap apa yang ada di tangan saudara kita yang lain. Niki dia yang bisa kita baca pada kesempatan kali niki. Mudah-mudahan tiang yang membaca ya bisa mendapatkan faedah dari niki, dan pulungku semuanya yang mendengarkan juga demikian. Mudah-mudahan bisa mendapatkan faedah dari Nabi yang tiang baca niki. Dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya tiang minta maaf. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول